Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman? Pada profit nggak nih? Udah pada floating profit tuh dijelasin di grup ya. Ayo yang sedang floating profit di grup yang sama-sama saya komentar ya. Apa yang belum ngerti padahal saya jelasin di paket teks. Kalau jelasin paket teks pada ngerti nggak? Apa susah ya? Nih, yang di grup tadi saya jelasin pakai teks, udah mulai paham kan? Memang mungkin perlu pakai live ya. Ini trading di euro pakai unicorn ya, teman-teman. Ini namanya trading by unicorn. Kacang godok. Oh nggak ada, mana ini? TikTok, TikTok. Ayo, tadinya saya nggak mau mau live ya, capek banget soalnya hari ini kayaknya. Ayo teman-teman yang mau nanya silahkan. Ini namanya entry di unicorn ya teman-teman ya. Entry di unicorn. Unicorn tuh kata gampangnya apa ya? Ketika ada fair value gap, Pak, saya mau tamak CRT. Tamak apa tamat? Hmm? Tamak atau tamat? Jangan tamak dong. Cek, cek suara saya ada nggak nih? Oh, ada ya, cek, cek. Jadi teman-teman tuh tinggal belajar sabar aja ya, menunggu momentum ya. Diapalin, misalnya kayak ini adalah momentum yang disebut dengan trading dengan metode entry di unicorn. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Sumi, Mas Sumi trading apa tadi? Ikut euro nggak?
Ini Pak, jadi di grup ini, jadi metode pola NCRT itu sejatinya simpel ya. Makanya saya tuh nggak mau bahas yang beberapa konsep-konsep ICT yang lain ya. Boleh sih jadi pengetahuan, cuma nanti jadinya apa ya, akan membingungkan ya. Sebenarnya Mas Sumi udah masuk grup belum nih? Saya nggak, udah kan ya? Saya lupa lagi namanya di grup. Oh iya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak John. Sudah masuk Pak, iya. Jadi kalau kita udah paham yang namanya CRT, key level ya, nanti entry-nya tuh pakai CISD, TBS, dan unicorn ya. Jadi entry-nya sama TBS atau CISD. Yang membedakan kenapa disebut unicorn ya. Ini kita lihat nih, di sebelah kirinya ada fair value gap tuh. Jadi kenapa saya buy di situ ya, di grup sudah saya bilang ini saya lagi nyobain entry unicorn ya. Nah ini ada fair value gap. Jadi ketika ada fair value gap, kita entry di bawah sini itu namanya entry pakai unicorn. Walaupun saya entry-nya dengan CISD ya, di entry M1 malah saya. Jadi entry-nya di sini di M5 lah, M5 nih kelihatan ya. Nah, yang ini namanya TBS nih ya teman-teman ya, ini TBS. Sedangkan yang ini manalah ada CISD. Jadi saya entry pas di atas ini tuh lihat. Sedangkan ini sebelah kirinya adalah kosong nih. Namanya makanya teman-teman ingat ya, CISD yang begini namanya disebut CISD yang fresh. Apalagi bukan hanya fresh, ini unicorn. Karena apa, di sebelah sananya kalau kita lihat garis ke sini itu ada yang namanya fair value gap teman-teman lihat nih. Sampai paling kiri terus ini fair value di 4 ya atau D1. Makanya nih lihat tuh profitnya. Jadi maksudnya kita nggak usah cari IRL, ERL nggak usah, karena itu nama lain dari high low, high high ya. Boleh sih, cuman takutnya teman-teman yang pemula jadi bingung gitu. Dengan cara sederhana aja kan lihat udah profit tuh, ya. Memang saya hari ini nggak trading emas ya, karena saya lagi bertekad ya mau ikutin apa yang diminta, bukan diminta sih. Saya pengen ikut guru saya dulu, trading hanya di euro. Tapi emang gatal sih. Teman-teman di grup ada profit di gold, ada peluang, saya kasih tahu, saya malah nggak entry kan. Ya, saya lagi beriltizam ya, tradingnya hanya di sini di euro. Jadi materi-materi CISD, TBS semua udah ada di grup tele, ada materi PDF-nya. Nah, yang baru itu sebetulnya terkait dengan unicorn. Ya, unicorn tuh ini. Namanya sih entry-nya sama, apakah di TBS ini nih, kalau mau entry di sini di TBS atau di sini. Nah, nah, sekarang kalau mau begini Pak, ini kan udah jadi ya, Bapak kan nggak ada ininya ya. Mana ininya? C1 kan karakter daripada CRT kan dari C1 C1-nya ini dia. Jadi ngambilnya dari yang paling atas ya. Ini kan tadi saya buat ini yang kemarin ya. Jadi ini ternyata dia sampai ke bawah. Ya, kita pakai H4 ya. Tariknya sampai bawah nih. Nah, itu bayangin ya. Entry-nya lebih di bawah lagi padahal C1-nya hanya di situ loh teman-teman. Berarti nah sekarang gimana? Ya udah biarin aja, dia udah ngelewatin GR ya. GR itu golden ratio ya. Kalau sekarang mau buy juga nggak apa-apa. Nah, saya nih entry di bawah banget tuh, di atas E bayangin. Di atas E ini, di atas E ini. TP-nya, TP-nya selalu di angka 50 ini harusnya. Cuman kita lihat ya, ternyata kalau di marketnya lagi ini, lagi ada reversal. Jadi dengan CRT itu kita bisa entry di pas lagi reversal bawah ini.
Loh kok kenapa kita buy? Karena kan marketnya biasnya itu secara daily, lihat itu. Daily itu sebetulnya lagi swing high, swing low. Jadi dia sampai ngelewatin ini ya. Ini kan low, ini high ya, tuh kan turun ya. Biasanya kan sampai sini naik lagi, tapi kok dia bablas sampai ke sini. Ternyata dia mau ngejemput ini nih fair value gap di D1-nya. Nah, karena ada fair value gap ini kita makanya saya bilang di grup itu ada momentum loh gitu ya. Nah, momentum ini kita siap-siap buy. Nah, di sini. Nah, ini namanya kalau entry di sini ada reversal candle di bawah. Ingat ya, reversal itu bukan hanya hammer ya. Ada yang namanya bullish engulfing, ada dragonfly, ada morning, ada evening star gitu ya, kayak gitu gitulah. Nah, kita taruh di sini. Makanya saya bilang buy stop siap-siap. Nah, entry-nya kalau bisa di CISD aja. TBS, CISD atau reversal candle di sini ketika ada fair value gap di sini artinya dia unicorn. Makanya teman-teman pelajari yang unicorn bukan hanya ini ya. Ini kebetulan unicornnya yang fair value gap. Ada juga nanti unicornnya yang pakai order block. Jadi ketika ada order block di bawah, teman-teman mungkin kalau pernah kenal namanya OBIM ya, order block imbalance itu bagian seperti unicorn ya. Tapi kalau bedanya unicorn dia apa namanya ya, karakternya tuh masuk ke high apa namanya high low-nya ya, gitu. Mas Arozak gimana udah paham ya CISD ya? Ada di masih kan kemarin masih belum paham, udah paham, udah praktek ya, udah profit kan? Ya, udah banyak yang profit kan teman-teman ya. Jadi kalau udah profit begini bukan sekarang saya nggak ngajarin lagi ya mau saya entry-nya udah saya kasih tahu ya, udah pada ikutan. Alhamdulillah. Ya gitu. Jadi kalau TBS itu kan emang sih kalau kita pengen serakah ya, tapi ya ada berisiko. Kalau bagus entry-nya di TBS ini ya, Turtle Body Shop yang di M5 ya. Tapi kalau misalnya udah kelewat ke sini ya. Apalagi kita udah pakai C1 nih, ini E-nya yang gini ya. Yang warna kuning tuh E. Ntar saya geserin lagi ya. Oh, ya kan ini tuh. Ntar geser lagi ya. Kita lihat di 15-nya ya. Tuh, ya ada yang apakah itu tempat TP, Pak? Ini PR-nya EU ya, Mbak. Di fair value gap di mana? Di FH4 ada fair value gap lagi. Mana fair value gap yang mana? Di H4 ada fair value gap. Hmm. Mana di atas lagi justru malah kalau ada value gap kan dia akan nutup fair value gap atas, dia akan ke atas gitu ya bisa tempat TP. Ya, bisa. Maksudnya di TP di sini kan, sini ya. Ini maksudnya sini tuh. Bisa. Maksudnya di situ ya. Yang empatnya ya bisa, taruh aja situ. Ini per EU, Euro USD. Jadi ini trading di EU pakai skema CRT ya, ini CRT ya. Kemudian entry-nya di M5, M5, M5-nya dengan apa? Dengan CISD. CISD-nya bukan sembarang CISD, ini namanya CISD Unicorn, jadi entry di Unicorn. Kenapa disebut unicorn? Karena di sebelah ini yang pasti. Jadi CISD itu kan kalau bisa syaratnya yang refresh ya.
yang fresh maksudnya, yang belum ada respect atau candle-candle sebelahnya. Ini di sebelah sini nih benar-benar kosong banget sampai ke kiri sana nih, terus itu ada fair value gap di H4-nya. Itu namanya unicorn. Nah, kalau ini candle terakhir yang low dan low ini kan low, ini low. Nah, low ini ada TPS. Nah, ini bodinya. Nah, bodinya ini kalau dipakai konsep ini ada model entry 1 2 3. Nah, ini kita pakai point of interest maksudnya. Saya nggak ngajarin, nggak ngomongin point ya. Ini nanya di materi lain tapi nanya di sini. Ya nggak apa-apa sih. Nah, ini di sini. Oke, yang di grup gimana udah pada profit? Udah terserah masing-masing ya, mau TP sekarang, mau apa mau SL plus. Nah, intinya udah pada ini. Jadi nanti kalau ada kayak begini lagi, diinget-inget ya ininya, polanya. Itu koreksi dikit ya Pak. Saya sudah close mau re-entry di garis fair value gap itu. Oh udah TP ya, alhamdulillah. Kalau mau buy lagi ya ngambil cari ini lagi. Sekarang gini pertanyaannya, dia lagi merah nih. Dia mau naik kata atas saya pertanyaannya nih sekarang. Ini ada potensi. Jadi kalau udah jadi NCRT-nya, ini kan CRT-nya udah jalan nih. Turun kita nunggu buy di bawah. Udah kita lihat amatin ininya, pola N-nya. Candle continue teorinya. Dia kalau masih lanjut ya udah biarin aja. Tapi kalau nanti ada rejection lagi, ada kena CRT, siap-siap aja kita langsung SL plus atau plus TP. Tapi kalau belum ya biarin aja. Tanda-tandanya apa? Suatu candle ini ya, kan kita pengennya naik terus nih ya. Karena kita udah buy di bawah ya. Ya lihat ini, setiap candle apalagi time frame besar ya. Misalnya di MH1 gitu ya. Lihat, ini H1-nya sudah kita lagi ya. Ini udah ini nih. Bayangin ini di H1 ada hammer kayak gini. Kalau ada hammer panjang begini, waduh, masya Allah, potensi terbang nih. Ya walaupun turun, jadi misalnya walaupun turun dia akan sampai ke sini. Jadi kalau teman-teman wah sayang Pak lagi floating profit, gimana kalau kita close dulu? Ya boleh, tapi nanti jangan menyesal. Ternyata nggak jadi turun, naik terus. Atau juga udah Pak biarin aja, saya udah merisikokan diri saya, merisikokan trading ini dengan ini. Nah, tapi ada jalan tengahnya itu pakai yang namanya SL plus, misalnya SL plus saya taruh di sini nih. Nah, taruh sini ya, misalnya 100.000 nih, ya. Saya kan 0,1 doang. Taruh sini ya. Nah, di bawah ini, di bawah. Jadi ya udah, kayak gini tidur nyenyak udah. Udah satu banding dua mata. Jadi kalau udah pada profit jangan lupa sedekah ya. Jangan lupa WD profitnya di WD teman-teman. Kalau buat profitnya banyak ya. Terus, tapi kalau mau di kompon juga nggak apa-apa. Itu ya teman-teman yang di grup sudah pada plotting profit absen dong siapa aja. Ayo absen yang plotting profit udah close, yang ikut saya tadi kemudian ini profit absen dong, absen yang saya profit Pak. Saya floating profit tapi belum close. Saya absen dulu. Komen-komen. Alhamdulillah. Biar saya seneng kok kalau ada yang profit tuh saya ngajarin jadi ada manfaatnya gitu. Karena saya pengen teman-teman tuh profit dan banyak duitnya gitu. Kalau banyak duitnya teman-teman ini banyak sedekahnya. Ah iya, masih ada ini ya. Coba aja kalau mau ini Mas Alfa ini aja pakai SL Plus nih guys. Saya ini sekarang tapi saya kadang nyesel juga tuh. Makanya ada tuh teman saya profitnya cuma 1 juta tapi murid saya 80 juta karena saya pakai SL Plus gitu, turun lagi naik terbang.
Kemudian dia pas di atas ada rejection lagi, ngambil lagi entry lagi. Ada tuh. Sebenarnya bukan murid ya, dia teman sih. Mantap. Iya, pelan-pelan ya. Gimana kalau trading di euro nyaman kan ya? Nyaman kan trading di euro dibandingkan di SAU gimana perasaan jantungnya? Karena kalau di SAU itu selalu gocek 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 gitu. Nyaman di euro kan. Nah, kalau misalnya trading yang nggak nyaman-nyaman ya kayak ini misalnya euro, USD JPY emang lambat sih tapi kalau pengen tahu probabilitasnya ya cocok di situ enak. Ya nggak apa-apa. Sekarang bisa nggak saya hari ini alhamdulillah lulus nih sehari nggak trading saw. Besok semoga saya juga lulus. Tapi saya setup juga ngasih teman-teman yang itu kan di grup yang masih seneng saw kan. Nggak apa-apa. Ya alhamdulillah nih berhasil hari ini tidak trading saw. Biar saya ini. Karena emang karena ingat-ingat banget apa anuan apa guru saya itu. Karena karakter saya itu masih labil ya. Dalam artian saya tuh ketika di show bisa nyaman, tenang gitu. Tapi ketika di trading di show, guru saya bacain nggak bisa. Kamu tuh masih ada jiwa judinya. Dan kalau orang judi mana ada yang menang? Jarang yang. Walaupun kamu sekarang lagi untung, pernah kan? Jadi saya kan curhat ya. Kamu pernah untung puluhan juta, tapi kan habis juga kan? Iya, bodoh. Iya, Pak. Iya. Kamu untung banyak di euro, di UJ, tapi habis sama euro sama SAU. Jadi kata dia Mas Iwan, jangan main-main trading ini udah fokus. Jadi kekuatan Mas Iwan tuh ya mungkin sama seperti saya sama guru saya kan ya udah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Mas Adam nih udah trading, ya nggak apa-apa kayak Mas Adam nih jago nih. Mas Adam jago nih kan di SAU ya nggak apa-apa. Karena tiap orang beda-beda ya. Bahkan Mas Adam udah ke mana? Ke Nasdaq segala ya. Nasdaq ke US 500 ya. Ini lihat di M30-nya ya. 30-nya jadi gini ya Bali ya. Kalau ketika kita sudah ambil floating profit bagi ini kita sambil ngelihat itu. Sebetulnya dia mau rejection lagi ke bawah atau lanjut gitu ya. Cara ngelihatnya apa? Lihat candle continue apa enggak gitu. Kalau ini misalnya dia melewatin ini ya, high-nya. Jadi week high itu ya kalau pas gini posisi yang kita lihat week high-nya ya. Kita lihat kalau udah ada bullish engulfing berarti potensi naik gitu aja. Sederhana. Jadi setiap week yang high ini PCH ini previous candle high-nya kita lihat. Kalau udah ada close di atasnya itu potensi naik gitu aja. Nanti ketika dia turun tapi nggak bisa melampaui low-nya atau high-nya ini gitu ya, dia akan turun gitu. Contohnya apa ya? Ini ya, ini kan naik nih, ngelewatin high-nya ini kan. Ini naik high-nya ini. Kemudian ada rejection. Dia ngelewatin ini tuh lihat tuh. Ya, ini kan hijau. Ini kemudian opennya ke sini ya, naik. Ternyata nggak kuat. Kemudian kita lihat ini dikuningin ya. Ini yang disebut dengan apa? Resisten become support. Nah, ini ketika ke break yang ini ya, walaupun ngeliatin ini ya, turun dia. Nah, ini patokannya kalau sampai begini Pak, lihatnya yang ini nih.
patokannya ini. Kita geser aja ini yang ini, geser sini. Kan. Yang kuning ini, ketika kuningnya kemudian di-break lagi ya turun lagi tuh. Nah, ini apalagi turun. Ini kenapa turun sampai jadi ini? Karena dia ngelewatin ini, low ini, wick-nya ini. Nah, ini kenapa nggak ini? Karena dia menutup yang sebelahnya, mantul. Makanya saya sebetulnya pengen mendalamin lagi order block, fair value gap, sama breaker block ya. Karena itu salah satu kalau kita pengen lebih entry di lebih lebih apa namanya, lebih efisien lagi. Misalnya yang lagi begini nih, kita bisa entry di sini karena di sebelah sini ada order block atau ada breaker block gitu-gitu atau fair value gap gitu. Ada OBIM lah gampangnya. Nah, udah kalau sampai sini udah. Nah, kebetulan saya kan tadi ngelihat di sana ada fair value gap. Nah, ini ada unicorn namanya, unicorn. Ya, unicorn. Jadi teman-teman kalau bisa fokusnya yang kayak gini nih, ada unicorn kan di pas kosong banget, fresh kosong banget sampai paling kiri itu ada fair value gap. Sampai paling kiri terus ya. Nah, ketika dia mantul itu peluang banget itu maksudnya dengan CRT fair value gap. Jadi CRT value gap itu CRT yang benar-benar kosong ini. Istilahnya apa ya? Ini kan ada kalau gampang di teori fair value gap dibalas dengan inverse value, fair value gap gitu. Itu juga bagus juga. Nah, ini gimana nih? Wah, gawat nih mau turun. Ya udah terserah teman-teman mau close ya lumayan dapat 200.000 gitu. Atau biarin aja atau kayak saya misalnya saya mau tidur ya, mau ini makanya tadi di grup Pak, kayaknya saya nggak akan live ya lagi kecapean tapi ini kayaknya Mas Arman tuh nanya nggak jelas ya kalau saya kasih tahu pakai ketikan ya udah saya live aja. Mana Mas Arman ikut join gak nih? Emang sih kalau dijelasin pakai live lebih mudah paham kalau ketik-ketik juga apa ya? Sama saya juga gitu. Mendingan nanya langsung. Jadi di grup kalau bisa cari potensi kayak gini teman-teman gantian maksudnya misalnya Mas Adam senangnya di show ya cari yang kayak gitu sharing gitu. Kemudian yang lain misalnya Mas siapa tadi Mas Rozak Falfat itu atau Mas Ibnu EU gitu atau Pak Steven EU. Jadi teman-teman tuh jadi berbagi cari momentum kalau bisa. Momentum ini oh ya jadi kesal lagi kosong kan momentumnya kalau nggak ada momentum NCRT misalnya nggak ada momentum NCRT di SAU teman yang lain ini ada momentumnya di ini di Euro ya udah kita pindah ke Euro gitu sama-sama oh ini sekarang lagi di UJ oh kita sekarang di UJ gitu jadi kita sama-sama tuh nah kalau udah momentum kan udah tahu udah potensi profitnya probabilitasnya tinggi atau misalnya ini ada di Audi CPY ya udah kita ke sana jadi nah target saya biar teman-teman paham dulu oh biar sama ininya gitu ya. Jadi CISC udah paham, ini paham udah. Ya apakah mau turunnya sampai mana nggak apa-apa terserah. Apalagi targetnya sudah 116.000 nih profit. Nah, tapi saya biarin aja lah. Jadi saya sekarang sengaja berapa kali kan SL plus saya kena lagi, habis itu terbang, kena lagi, habis itu terbang. Sekalinya nggak pakai SL plus, kena SL beneran. Jadi sekarang nggak apa-apa. Emang mungkin rezekinya lagi di situ. Tapi teman saya pas saya SL plus kemudian SL plusnya kena dengan terbang teman saya biarin aja makanya dia bilang kalau misalnya pengen nyari profit kan kita sekarang lagi nyari momentum ini kan susah nih ya jadi kalau kita close sekarang itu sayang sebetulnya karena potensinya kalau ada yang namanya kayak gini yang disebut dengan unicorn itu sangat jarang ini potensinya akan terbang ini jadi kalaupun kalau mau misalnya nggak mau rugi aja ya BEP aja BE aja kalau mau pasku
DM-nya diketik ya, nggak diketik sih Masnya, saya nggak, kalau diketik ditulis aja, ngetik gitu. Karena adanya Mas Diablo tuh pakai pesan disembunyiin, diketik, ditulis, di-typing gitu. Nah, masalahnya kok nggak di saya kok kelihatannya nggak bisa dibaca ya. Kenapa nggak bisa dibaca ya, bingung juga ya. Coba nanti saya cek lagi ya, ini ya. Coba cek di mana ya ceknya ya. Oh gitu ya. Cara taruh Vibonya. Taruh Vibonya narik di itu. Nah, ini belajar C1, C2, C3 ya. Ini tapi cara narik Vibo itu bukan Vibo yang umum, ini Vibo CRT ya. Ini saya adopsi. Jadi apa namanya? Vibo yang ada di ini kita jadikan untuk pakai C1, C2, C3 ya. Ini terutama untuk menentukan C1. Jadi C1 itu kan harusnya kan bukan harusnya, minimal satu candle. Tapi kalau berapa candle juga nggak apa-apa kalau kita ngerti swing high, swing low. Makanya kalau ngomongin ERL, IRL itu sama aja nariknya. Ini malah salah nih ketariknya. Nah, nariknya dari atas ke bawah ya. Ulangi lagi aja ya biar gampang ya. Pak, ada saran nggak untuk saya masih muter-muter di metode? Ya dipilih metodenya. Kalau mau join saya ya kalau mau kosongin gelas tapi ya. Karena teman-teman yang pada profit ini pada teman-teman kan sebelumnya udah pada punya metode. Tapi saya bilang kalau mau ya sebentar aja lah. Coba pakai metode NCRT dulu deh. Pelajarin dulu. Kalau misalnya teman-teman nggak profit, ya udah jangan pakai pola NCRT-nya. Berarti di fraktal ya. Oh iya, ya fraktal. Jadi ini pakai C1-nya di sini nih teman-teman. C1. Kemudian nih C1 kan harusnya satu candle aja, nggak apa-apa nih di sini nih satu candle ini nih, satu candle. Nggak mesti banyak candle. Misalnya cuma satu candle di D1, D1 kan besar ya. Udah, ini kita jadikan sebagai D1-nya sini. Cuman kalau di hampanya kita lihat ya. Makanya kalau saya tuh lihatnya senang di hampat mana kita jadikan sebagai apa namanya? Jadikan sebagai C2-nya, kemudian tarik berikutnya sebagai tarik ini. Jadi kan kalau begini kan yang kita karena hampatnya udah jadi, udah close kan. Nah, ini sebagai C2 nih. Yang merah ini kan C2 nih ya, rejection candle. Nah, ini sebagai C2-nya, baru tarik sebelahnya adalah C1-nya. Tariknya dari mana? Ini dari atas ini aja yang kita pilih yang misalnya ini kan lagi turun ya. Kalau bisa yang lower height ya, lower low, lower height. Ini nih ya. Ini kan nah C1-nya sini nih ya. Nah, kan karena yang sebelahnya itu kita jadikan C2-nya. Kelihatan nggak teman-teman ya? Warnanya ganti kali. Warna kuning.
Nah, oh ini kita tarik sih. Itu. Ya, fraktal di atas bisa. Nah, ini kembali nih, ini uji mental nih. Oh, kalau di close sekarang dapat banyak profitnya, tapi kalau misalnya naik takutnya, nah kan gitu pertanyaannya. Jadi teman-teman kembali, kalau gini kan kita lihat nih, misal di M15 ini kan ya, yang kita perhatikan yang mana? Yang ininya, kalau bisa sih time frame lebih besar ya, 30 lah ya, atau H1 kalau mau. Jadi yang kita jadikan acuan ini, yang kita jadikan acuan adalah ininya nih teman-teman, ini sebagai acuannya. Jadi kalau nanti dia nge-break turun ke bawah ngelewatin ini, itu namanya resisten become support, itu akan turun ya, itu aja. Jadi pada ini ya, kalau mau ya kita garisin di atasnya itu, SL plusnya. Tapi kalau saya tambahin lagi, di bawahnya yang low-nya. Nih, SL plusnya taruh di sini, di bawah low-nya ini. Jadi kalau dia ngelewati ini kan akan ke sini, dan kalau makin turun lagi ya makin turun. Oke, ada lagi. Salam profit, yang floating profit, barokah. Seneng saya kalau ada apa yang saya sharing kemudian profit, makanya nah karena itu seneng, makanya ada teman-teman baru itu harus sabar tuh. Ada beberapa teman lagi jalanin PR saya tuh, trading dengan akun demo, pada sabar nggak tuh? Kan saya kan sharing tentang forex ya, jangan sampai teman-teman tertarik dengan forex gara-gara saya malah duitnya habis gitu, nggak mau saya. Teman-teman kalau bisa setelah paham, jadinya ini, jadi trading forex itu untuk nyari duit ya, bukan ngilangin duit gitu. Makanya yang pemula-pemula itu yang japri-japri dengan saya bilang ini ya pakai akun demo dulu. Berapa lama Pak Iwan? 6 bulan, pada kaget. 6 bulan, kapan dapat duit? Akun demo. Ya nggak apa-apa, 6 bulan coba kok kayak orang sekolah aja kan lama. Ini hanya 6 bulan aja untuk mempelajari itu. Sampai ada yang nggak sabar juga, Pak, nggak apa-apa deh Pak. Saya kehilangan uang 1 juta, saya juga ada uang. Nggak saya bilang uang 1 juta itu mungkin kecil ya. Tapi itu uang juga itu. Aku 1 tahun belum profit Pak. Ya sabar ya. Ya tinggal dievaluasi aja. Ketika trading itu lihat pair mana yang profit, mana yang loss. Kalau trading di saw selalu loss, ngapain harus di trading di saw gitu? Mungkin Allah ngasih tahu kita tuh trading di saw nggak cocok gitu, kita aja maksain gitu. Udah tinggalin aja. Karena trading kita nyari duit ya, bukan jago-jagoin nampilin ke orang kita hebat di trading saw. Ya backtest dulu pelan. Ini juga saya dikasih tahu mentor saya tuh. Jadi teman-teman kalau misalnya mau evaluasi selama 1 tahun sebetulnya untung untung apa rugi atau enggak atau BEP. Nah ketika teman-teman untung profitnya berapa. Nah ketika lagi profit kata mentor saya, buka tuh pair mana yang membuat Anda profit selama 1 tahun. Nah ternyata kita kalau profitnya tentunya misalnya di UDJPY, ya udah teman-teman fokus di UDJPY aja. Oh saya tradingnya ternyata profitnya di GPJPY gitu ya. Terus saya ternyata profitnya di euro, ya udah itu aja. Ternyata saya lossnya di saw mulu gitu, banyak lagi gitu ya. Ya udah berarti nggak boleh kita, karena pengetahuan yang kita miliki, kematangan emosi yang kita punya itu cocoknya di euro misalnya. Ya udah euro aja.
Jadi kita itu fokus sama kekuatan kita. Teman-teman yang lain pada heboh di live TikTok trading saw gitu-gitu ya atau apa yang Nasdaq atau apa. Kita nggak usah ikutan, orang kita datanya itu tahunya pahamnya di euro. Secara mental siapnya di euro misalnya, euro aja atau siapnya di UDJPY ya udah UDJPY aja. Dan itu dibilangin sama guru saya EU doang udah EU aja bertahun-tahun ya berapa hanya satu per aja EU aja bolak-balik. Nah saya juga pengen kayak gitu. Ya kalau rugi dievaluasi ruginya kan ada pernya, per yang mana yang membuat kita untung, mana yang kita membuat loss gitu. Kita fokus sama yang loss. Maksudnya fokus yang sama profit bukan loss ya. Ya udah dihilangin aja PRP yang lainnya. Bisa nggak? Nih kayak gini, ini saya bayar sebetulnya buat karena teman-teman pada nanyain setup ya. Jadi akhirnya saya buka ini. Ada yang nanyain BTC, ada yang nanyain ini. Kita tidak mesti harus menguasai semua jurus ya untuk memenangkan lawan ya. Lawan kita misalnya kita anggap market ya. Ya udah kita pilih satu jurus itu aja biar fokus. Jadi kalau misalnya nggak trading, kan saya juga enggak, saya ini baru ceritanya sehari ini nggak trading di SAW ya. Alhamdulillah ya. Kok tenang. Jadi saya lagi mencoba semoga seminggu ini nggak trading SAW ya. Tapi saya setup saya kan. Walaupun trading SAW tapi bukan di sini, tapi saya kan ada channel ya. Jadi nanti saya masukannya ke channel. Tapi tradingnya yang realnya di euro atau di UJ lah ya. Terutama euro lah. Saya pengen apa ya, mencoba mengamalkan dari guru saya supaya coba euro dulu deh tabit bisa nggak sebulan tradingnya hanya euro coba bisa nggak, makanya saya udah cerita kemarin guru saya mau ngasih uang nih tapi kamu tradingnya di euro caranya pakai metode saya, dia mau ngasih uang saya tapi syaratnya gitu metode saya nanti kalau Mas Iwan ada momentum saya kasih tahu buy sell. Nah apakah saya terima enggak bayangin ya sombong banget, uangnya nggak diterima metodenya ya sekali-kali jadi nggak fokus tapi sekarang saya lagi coba ya itu ngomongnya tuh 2 tahun yang lalu Bang. Sekarang nggak terasa dulu guru saya udah ngasih duit bayangin aja guru ngasih duit makanya saya bilang jarang-jarang kan orang guru biasanya kan orang-orang kan jualan kelas dapat duit dari murid istilahnya ya kalau ini enggak guru ngasih duit ngasih duit real itu makanya saya sekarang juga karena mungkin diajarin sama guru sama mentor pada gratis ya makanya saya juga buat grup gratis buat apa gratis karena biar ada misalnya pay forward ya kebaikan sama guru-guru saya sama mentor itu juga saya lakukan ke teman-teman juga makanya saya juga teman-teman yang join grup saya kalau bisa ketika paham ngajarin yang lain ya ya kalau boleh gratis juga dong kan saya ajarinya gratis gitu jadi nanti biar industri forex tuh jadi harum bukan main asal tap 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 gitu bukan. Jadi fitnahnya trading forex jadi hilang gitu. Sementara ini kan forex kan dianggap fitnahnya judai ya. Kemudian scam. Ya gimana nggak dianggap judi kalau tradingnya begitu. Kemudian orang pada bangkrut gara-gara forex ya itu. Oke, ada yang mau tanyain teman-teman? Makasih Pak pencerahannya sama-sama. Yuk, join. Mas Adam udah paham ya unicorn ya. Ini entry di ini nanti Mas Adam kan bisa terapin di SAO atau di mana ya.
Gampang kok kalau misalnya udah paham C1-nya, jadi ketika buka kan langsung cari C2-nya yang mana, kita tarik C1, kemudian di sebelah kiri, ada fair value gap atau order block gitu ya. Itu kita jadikan patokan untuk sebagai unicorn-nya. Alhamdulillah seneng gitu. Ya, saya doain Mas Adam kaya raya ya dengan profit, amin. Imam Maliki. Kan jam berapa? Jam 1.49 ya. Mungkin saya sampai jam 10 maksimal. Maklum di kantor jadi masih dipesuruh jadi disuruh-suruh. Iya. Jadi saya lagi ngikutin guru saya ya. Ya guru saya kan secara struktur jabatan di bawah ya. Tapi duitnya lebih banyak dia dibandingkan saya gitu ya. Saya juga moga sebagai gitu, nggak apa-apa saya tuh di bawah atasan saya. Tapi kalau misalnya lebih banyak uangin saya kan nggak apa-apa. Walaupun di kantor disuruh-suruh seperti saya misalnya nyuruh guru saya kan. Emang katanya gitu kalau orang makin kaya tuh yang bener tuh pada malu ya pamer ya. Makanya dia cerita waktu guru saya tuh teman-teman kok pada nyari bonus gitu kan di perusahaan kan ada bonus ya. Ngapain sih bonusnya? Saya ketawa aja. Iyalah, Bapak sehari 15 juta kan 1.000 dolar ya. Sebenarnya bonus mungkin berapa? Ya, 100 juta kan misalnya ya. Dia kan cuma berapa hari udah dapet. Dia nunggu setahun. Orang-orang pada nunggu setahun. Pas saya masih mau Indomie TBS syarat channelnya harus gimana? TBS. Oke, masih ada yang tertarik TBS. Nah ini Mas, TBS ini udah saya tandain ini nih. Jadi TBS, CISD itu syaratnya harus refresh ya. Harus fresh. Nih TBS-nya ini. Nih udah saya tandain tuh. Jadi TBS itu adalah, jadi menentukan TBS-nya itu pertama ada rejection candle dulu ya. Jadi kita akan menamai suatu ini TBS ini ketika ada rejection candle. Nggak langsung set naik turun ya, kemudian nggak langsung TBS. Jadi TBS itu adalah kalau dalam ini kan dari bearish menjadi bullish ya. Jadi ini candle low terakhir sebelum candle yang ini. Ini kan candlenya, ini teman-teman paham ya ini nama candlenya apa nih? Ini adalah, jadi apa ya? Setiap struktur berubah dari bearish menjadi bullish, bullish jadi bearish. Selalu makanya di video TikTok saya bilang selalu ada yang namanya reversal candle. Reversal candle dari bearish menjadi bullish adalah hammer dan inverted hammer, ini inverted hammer nih. Ya, teman-teman lihat di itu saya coba ada nggak ya di sini. Semoga masih ada ya sebelum saya hapus ya. Soalnya sudah saya upload di video TikTok ya. Ada ya. Nah, ini ada teman-teman nih. Dari bearish menjadi bullish. Nah, ini dia kan inverted hammer. Ini hafalin ya teman-teman, maksudnya nggak hafal-hafal. Jadi kalau bearish menjadi bullish itu pertama inverted hammer kayak gini itu. Merah-merah, kemudian ini, nah, kemudian atau hammer kayak gini. Itu bearish menjadi bullish. Atau juga ada namanya same low ini nih. Yang namanya tweezer bottom. Itu low-nya sama apakah dia ekor ini ya, tail atau body itu sama-sama. Ini artinya tanda kenaikan kalau ada begini. Nah, kalau bullish tuh bearish tweezer stop begini utama. Atau kayak gini bearish tuh bullish ini sebelah sini. Namanya piercing line. Jadi kadang kan candlenya cuma merah-merah langsung hijau. Nah, caranya gimana? Ini ada tengah-tengah saya kasih namanya 50%. Jadi ketika dia melewati 50% ini, kemudian candle ketiganya yang ini candle ini ya, melewati 50% yang saya tandain, itu adalah potensi bearish menjadi bullish.
Apakah ini sama dengan bullish engulfing? Mirip-mirip sih. Cuman ini kita tandai sebagai piercing line, tandanya ini candle merah-merah kemudian dilawan dengan candle hijau. Nah, kalau bullish to bearish ini namanya dark cloud cover ya. Sama konsepnya. Nah, ini konfirmasi jangan jadi walaupun kita jangan nunggu hanya satu candle tapi nunggu candle berikutnya. Nah, ini ada lagi yang namanya bearish engulfing atau bullish engulfing ya, teman-teman udah paham ya. Misalnya lagi warnanya hijau kemudian menjadi merah atau merah menjadi biru, ada bullish, ada bearish to in, bearish to bullish. Namanya bullish engulfing ya. Bodinya menutupi, ingat ya, wicknya ini. Jadi selalu ada tanda itu dulu, perhatiin sebagai tanda-tanda candlenya. Kita sekarang masuk ke sini ya. Nah, ini juga sama. Ini ya, ini adalah tadi namanya inverted hammer. Jadi ini kita jadi TBS apa TBS itu ketika low yang sebelum ini nih, ini kita gariskan sebagai TBS. Nah, ini sebagai bodinya ini, jadi bodinya ini kita jadikan sebagai TBS untuk TBS-nya, turtle body soapnya. Nah, jadi teman-teman bisa tuh entry di sini. Ini entry garis putih di TBS bisa, atau di sini bisa nih. Nah, kalau saya di atas, nah ini bisa namanya model entry 1 di sini bisa. Tapi saya entry di sini. Saya entry-nya pakai yang namanya apa? CISD. Jadi ini CISD-nya ini, tapi saya ada supaya memastikan saya kasih tambah spray di sini. Nah, ini CISD. Jadi saya entry di CISD. Nah, kondisi entry di TBS, ini TBS apa CISD, tapi dalam yang fresh ini kosong nih, sini kosong, makanya saya bilang fresh. Nah, ternyata paling kirinya sana ya di D1 atau H4-nya itu ada fair value gap. Nah, ini namanya disebut dengan unicorn. Unicorn itu sangat momentum banget. Jadi sangat sayang kalau di close cepet-cepet. Ini sangat jarang banget nih. Insya Allah akan naik terus ini. Begitu juga kalau pas lagi di atas, unicorn di atas sama akan turun terus. Makanya ini biarin aja tuh. Saya sudah SL plus SS-nya di sini ya. Biarin aja. Euro akan naik terus. Udah, itu Mas masih ada yang belum paham lagi? Nah, sekarang gimana daripada pusing-pusing kita nanti takutnya, karena untuk jadi kunci awalnya bearish to bullish, bullish to bearish tuh teman-teman harus paham tentang reversal candle-nya dulu ya. Jadi supaya jangan buru-buru, jangan langsung M1 ya, walaupun saya bisa M1, saya karena kalau bisa M15 dulu aja. Ini cari TBS atau CISD-nya gitu. Tapi kalau gini nggak susah ini. Mana nih? Makanya kadang saya beberapa kali tuh di M5 ya. Kalau M1 kadang terlalu ini, terlalu apa ya? Pengennya kita kan serakah ya, pengen efisien mungkin. Nggak usah. Kalau begini lihat M1, bingung kan? Makanya jalan tengahnya M5 lah. Tapi kan saya pernah juga tuh CISD di H1 waktu kapan di Euro. Langsung. Jadi kalau CISD di H1 melebihi nilai CISD ya. Nah, sekarang gimana? Misalnya ini di M30, M15 nih ada, coba kita lihat. Ini jadi ini kan ini kan sebagai inverted hammer ya. Sama ya teman-teman, walaupun warnanya merah, ini lebih panjang wicknya inverted hammer ini, makanya udah lewat ini langsung terbang. Nah, kalau ini kita cari CSD mana? Ini satu, kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi CSD-nya di sini udah ada garis putih ini nih. Jadi kalau teman-teman buy di sini juga aman. Dan ini ada pola N lagi tuh ya. Set, turun, naik. Jadi pas banget ini. Ini udah CSD, ini udah pola N, udah kita pastikan ini insya Allah ini akan terbang. Makanya terbang deh. Apalagi nanti close sebentar lagi jam 10 ada namanya disebut dengan bullish engulfing karena dia udah ngelewatin ini. Jadi gimana, apakah potensi turun? Enggak. Kalau ini salah satu tanda market tuh akan berlanjut naik. CISD itu setelah melewati base atau break ya. CISD yang gampang ini CISD ini
tapi CISD di M15 ini garis putih ini CISD. Ini CISD. Cuman ya ingat kalau CISD ini telat, makanya kalau nggak fresh telat. Telat tuh ada apa? Ini banyak candle-candle di belakangnya. Beda kalau kita CISD-nya di M5 tadi. Bener-bener fresh itu. Fresh itu sebelah kirinya tuh kosong melompong. Ya, ini setelah ininya nih kosong banget ya. Ini di balik ini kan CSD-nya ini nih. Nih, sebelah sininya nih kosong banget. Walaupun ini rapat tapi lihat kosong banget. Nah, itu yang fresh namanya. Paham ya, Mas? Kokoli okta. Ya, nah ini unicorn tuh masih maka daripada ngomongin yang lain di grup mendingan kayak gini kan ya fokus diskusinya itu gimana kita cari menemukan unicorn ya. Unicorn, TBS, CISD itu. Karena kita kan entry-nya di situ. Jadi walaupun kita udah paham konsep CRT, tapi kan ujungnya ke entry. Entry-nya di mana ya? Entry-nya itu tadi TBS, Unicorn, CISD gitu. Nah, tadi pertanyaan apa tadi? Unicorn itu masuknya iya. Unicorn itu masuk area fair value gap. Jadi ada fair value gap di bawah itu kita sebut di unicorn. Selain fair value gap ada juga order block gitu atau breaker block. Jadi ketika masuk ke bawah di sebelah sininya itu ada order block yang kuat itu. Ya itu kita tinggal jadi malah kalau udah tahu kita tahu nih misalnya apa euro tuh lagi bullish. Jadi kita kan kalau pakai CRT pakai merah ya. Tapi merahnya sampai mana C1-nya kita lihat sebelah kirinya. Dan di kirinya ada order block, ada fair value gap. Itu akan mantul. Karena tujuannya mau nutup doang habis itu balik kayak sekarang ini. Jadi semangat nih kayak saya semakin semangat loh teman-teman kalau ngajarin teman-temannya pada profit gitu dan ngikutin gitu. Terus tidak campur-campur dengan metode yang lain. Bukannya saya melarang metode yang lain tapi sebenarnya fokus aja. Kenapa sih apa biar fokus di NCRT karena NCRT itu polanya berulang. Kan pengennya kita kan trading kan for living. Gimana for living ya ketika momentumnya itu berulang dan saya lihat potensi berulang itu ada di pola NCRT. Candle itu akan naik ketika gini masuk pola N. Candle itu akan turun dulu cari CRT gitu aja deh. Semangat ya. Jadi semangat nih teman-teman pada mulai paham. Seneng loh. Teman-teman paham trading forex kemudian profit lagi udah seneng banget saya. Jadi saya ada manfaatnya tuh membuat teman-teman lebih kaya bahkan nggak apa-apa ya teman-teman karena member-member saya tuh banyak jadi gini ya saya itu profitnya nggak banyak tapi yang saya ajarin profitnya ada ratusan juta itu benar bukan bohong di grup sebelah lapor Pak Iwan ada yang manggil saya itu Pak Bandar gitu ada yang manggil lapor profit alhamdulillah gitu bahkan ada yang nggak sih dia mau CSR gitu ya tenang ya jadi selain grup yang kita ini ada juga grup di sebelah teman-teman bahkan ada yang masalah saham tapi saham saya sebetulnya profitnya harusnya 100% ya tapi saya cepat duluan dijual tahu saya kan mungkin waktu kapan live saya cerita saya lagi pegang saham PKPK ya beli 700 sekarang 1.400 Allahu Akbar profit 100% saya terlalu cepat dijual barokah ya nanti nanya-nanya aja di grup lagi ya jadi fokusnya itu aja nah sebetulnya ya materi berikutnya kan kemarin udah belajar liquidity ya liquidity hanya sebetulnya sama ya ya liquidity ya udah kita pelajari sama-sama ketika market lagi turun itu karena dia lagi menjemput liquidity nih ya teman-teman ya ini teorinya liquidity yang kemarin kita ulangi lagi ya kenapa sih euro itu sampai mau ke bawah ini teman-teman ya kan dia kan sampai ke bawah ngapain itu ya karena ini ada liquidity nah ingat kalau di sini namanya apa sell side liquidity karena orang-orang yang udah paham tuh ketika ada fair value gap ya ini ada fair value gap dia kan konsepnya
wah ini di sini ada fair value gap nih. Kalau orang-orang yang ngerti kan berarti dia taruh apa? Buy stop dong, ya kan? Di fair value gap ini, di sini nih. Kan harga di atas ini, bukan buy limit kan? Kan lagi harga lagi di atas nih kan, lagi di sini. Tapi di sini ada fair value gap nih. Orang-orang itu kan teorinya ketika ada fair value gap tuh harga akan jemput ya. Nah, itu makanya kenapa euro turun tuh dia di sini ada fair value gap nih. Dia buy limit kan di sini. Buy limit pada di sini nih pada ngumpul. Nah, buy limitnya market mengejar liquidity, makanya liquidity itu adalah magnet. Magnet orang-orang yang pada ingat ya. Liquidity itu biasa pakai liquidity provider, itu biasanya institusi, bank gitu ya, institusi negara atau apa. Di sini kan ada orang yang mau buy gitu ya. Ya sama ya. Kalau gitu mendingan saya sell di atas dong ya. Orang di bawah ada jaminan, ada orang pengen beli kan. Jadi orang sell-nya di sini ada orang jaminan liquidity ya pengen buy, gitu teorinya. Jadi dia di sell ambil posisi sell di sini karena di bawah ada orang pada ngantri banyak, ada liquidity makanya dia langsung turun tuh. Sampai sini dia apa? Kena kan TP-nya. Jadi institusi itu ngejar sini karena pengen TP di sini karena di sini banyak orang yang lagi pada buy. Enggak, saya IRUL itu hanya pengetahuan aja. Karena kemarin ada di grup ngomongin itu, jadi saya jelasin tentang liquidity. Ingat ya, sama ketika ini yang di bawah itu namanya sell side liquidity ya. Ya, SSL ya. Kalau di atas namanya BSL, buy side liquidity. Konsepnya juga sama. Ini kan sekarang kenapa mau naik? Karena institusi itu melihat di atas tuh ada yang namanya adanya buy side liquidity. Orang-orang yang naruh stop loss atau ada yang naruh sell-nya di atas gitu. Jadi orang-orang itu mendingan buy karena di atas ini nih misalnya makanya C1 ini sebagai range-nya C1 ini. Ini di atas ini apalagi kalau kita pakai di weekly gitu ya. Karena kan orang beranggapan kalau misalnya di time frame yang besar, yang tinggi ya, yang high time frame itu akan sebagai upaya menjebol apakah karena teorinya gini, ketika dia akan dijebol kan akan naik kan gitu kan. Makanya bisa jadi ada orang buy stop di situ. Nah, buy stop di situ ada liquidity. Makanya yang di sini ada informasi di atas. Jadi kan gini, ketika kita beli barang di harga 100, tapi di harga 300 banyak orang pengen beli itu. Udah ada informasi yaitu liquidity. Ya udah kita buy aja di sini. Orang di atasnya orang orang pada pengen buy di atas itunya. Akan membeli membeli kita punya atau dia akan juga menjual gitu. Ya, bukan menjual, akan mengambil posisi sell gitu, bisa aja. Makanya kalau kita menggunakan pakai bookmap atau apa, itu yang namanya buy stop, sell stop itu sebagai liquidity-nya. Coba kita pakai yang kebetulan saya kan gratisan aja ya. Ini pakai ini. Kalau yang bagus tuh pakai bookmap atau Bloomberg Terminal ya. Nah, misalnya di euro ya. Kita lagi ngomongin euro ya. Nah, ini kalau lihat ada orang pada order book di atas di harga yang sedang berjalan, ini liquidity-nya. Misalnya orang lagi pada ngantri tuh. Sekarang harga di berapa? Harga euro di berapa sekarang? Buka aja chartnya ya. Harga euro. Ya udah untuk berapa nih teman-teman? 500.000 tuh. Lumayan tuh. 500.000 tuh orang yang kerja. Nah ini. Harga sekarang di 69.30 ya. Kita lihat di mana di Fastpool nih. Fastpool kan gratis nih. 69.30 ya. Euro 69.30. 116 mana 116 ya. Nah, 116 sini. Wah, ternyata di atas tuh ada yang merah tuh sell limit ya. Sell limitnya banyak. Berarti ketika orang beli bawah kan, wah di atas nih
banyak orang yang lagi pengen sell limit gitu. Ya udah berarti potensi yang mau close kan. Jadi ini sell limit ini sebagai TP kita. Jadi kalaupun nanti sampai di harga berapa nih? 17.950 nih katanya. 17.950 kan itu lebih banyak daripada sell limitnya dibandingkan yang warna hijau buy stopnya. Apapun itu mau buy buy stop itu ada liquidity nih. Jadi kalau mau kita mau TP ngambil dari sini aja 17.950. Kita buka langsung ya di market 17.950. Nih kita ganti nih TP-nya. Mana TP-nya? 17.950. 17.950 banyak banget buset. Iya, 17.950. 17.950. Nah, di sini dia. Ternyata di sini banyak orang yang ini ya, kita taruh bawahnya lah. Ya, 17.950 nih. Nah, ini di sini banyak orang yang pada pengen sell limit. Ya udah taruh aja situ. Kita sebagai TP kita. Karena itu nanti liquidity karena akan ngejar ke situ. Berdasarkan data Fastbull. Masalahnya Fastbull ini delay 30 menit. Beda kalau langganan Bloomberg Terminal ataupun Bookmap. Tapi nggak apa-apa lah, kita maksimalkan aja. Ini namanya Fastbull, Fastbull. Aku pengen, emang belum ya? Oh, di grup-grup awal udah saya sharing, nanti saya sharing lagi ya, saya up lagi ya. Perasaan ada di sini nih. Di grup-grup awal udah saya ini mana ya? Riset bisa ya, Fastbull ya. Nih, teman-teman yang belum join follow ini kalau mau belajar ini saya di grupnya nih ada ratusan orang. Fastbull. Nah, ada di sini mana ya? Aduh, di atas lagi. Di Fastbull. Fastbull. Ya, untuk melihat ini. Nggak ada ya. Install aplikasi Fastbull. Ini saya sharing lagi ya di. Oh, nggak ada ya. Nanti saya cari lagi kan udah bulan November udah lama kayaknya ngomongin Fastbull ini. Bentar ya. Fastbull. Mas Aldi ini udah lama nih orang-orang lama. Kalau aja aktif lagi waktu ini diskusinya bagus. Fase. Namanya Fastbull kan. Ini aplikasinya ini Fastbull ini nih. Jadi tujuannya untuk lihat order book ini aja. Ini aplikasinya ini. Ini kalau share lagi di mana ya caranya? Soalnya di atas udah ketelen ini ya, banyak ya. Nah ini ada share nih. Share, send to chat ya ini. Oh, bukan. Share, copy aja lah.
Tuh, ini tuh udah saya share di grup ya, pas fullnya. Oke, Mas Adam ya. Ya ini, pas full ini silakan install. Aplikasi gratis ya kita manfaatin. Nanti pas buka klik ini ya, klik terus data caranya. Kadang udah ada teman-teman udah install malah bingung, kok gimana cara nyari ini itu. Oh ya, kita udah sampai 17.50 tuh. Ini udah sampai mana? Yang 15. Nah, ini lagi mau nguji lagi dia. Lihat tuh. Ini nggak ada yang ngatur. Saya yang warna kuning kok bisa pas dia sampai di harga 25%-nya. Kok kayak ada resisten gitu ya. Ini nggak pas banget ya. Ketika narik apa namanya? Vibo saya buat itu. Makanya intinya gini, ini kalau ngejebol yang 25% ya akan terbang lagi mah angka-angka 25%, 50% itu ada artinya teman-teman ya. Ini angka-angka ini ada maksudnya. Jadi sekarang nih lihat, kalau misalnya ini kenapa nggak langsung aja gitu jebol naik aja ke atas. Tapi diuji dulu sama dia. Oke. Udah jam 10 saya tadinya mau sebentar. Istirahat dulu ya, teman-teman. Mohon maaf nih nggak bisa panjang. Saya juga tadinya emang kayaknya capek banget. Sampai ini di kantor izin tidur sebentar saking telernya di pojokan sama bos saya. Sampai rapat itu sampai sholat zuhur lewat ya. Maksudnya azan itu. Alhamdulillah semangat ya Mas Amir ya. Mas Adam udah biasa profit ya. Kalau yang belajar profit ini aja. Ada tuh Mas siapa tuh profit mulu. Jadi godanya adalah jangan overconfident, overload itu aja. Kalau metode insya Allah udah ini ya. Upload di YouTube. Oh iya semoga bisa. Oh kalau di upload YouTube saya harusnya dandan yang paling bagus. Biasa aja. Ini nggak pakai topi. Kalau saya pakai topi apa kan lihat di up nggak apa sih. Upload apa adanya ya dengan segala ininya. Oke ya, barakallahu fikum. Semoga teman-teman yang join bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan dan paham. Kemudian jadi trader yang profit konsisten, banyak uangnya, banyak sedekahnya, membantu banyak orang di sekitar. Ya. Kalau teman-teman yang pengen belajar ya, ini aja apa namanya? Ketik ya. Kalau akun saya ketik pas saya ingin belajar ketik gitu. Nanti saya baru ya kalau pakai foto apa karena itu masuk pesan disembunyikan. Saya nggak mau membuka pesan yang tidak bisa saya lihat karena kata teman saya waspada itu katanya hijack itu caranya gitu. Kecuali diketik ya. Ketik nanti saya kasih nomor handphone saya. Gitu ya. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam profit semuanya teman-teman.